Shalom, shalom, lovers of God. Happy Blessed Monday. Welcome back to Ini Manaku Channel, sebuah kanal belajar akan firman-Nya. Setiap Senin kita akan belajar tentang satu kupasan firman Tuhan yang baru. Karenanya, yuk mari bagi lovers of God yang belum subscribe, mari subscribe. Karena subscribe itu gratis. Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video renungan yang terbaru setiap minggunya. Terima kasih untuk lovers of God yang selalu mendukung channel ini dengan share ke teman-teman, keluarga, kolega, sehingga channel ini boleh semakin lagi memberkati banyak orang percaya. Arti nama Yesaya itu adalah Tuhan yang menyelamatkan. Kenapa perlu kita tahu arti dari Yesaya? Saking tepatnya rencana Allah ini, Tuhan itu sudah pointed orang, hanya si A yang menyampaikan nubuatan ini, lokasinya harus di sini, dan kondisinya seperti ini. Semuanya itu sudah Tuhan rancangkan. Ya, apa nubuatan dari Nabi Yesaya? Sebab itu dalam Yesaya 7 ayat 14 berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dari sini saja kita sudah lihat betapa Tuhan tuh begitu detail dalam merancangkan akan keselamatan buat kita. Yang berikutnya, nabi yang menubuatkan yaitu Nabi Mika. Ya, Mika atau Mikah merupakan kependekan dari nama Mikayah atau punya arti siapakah seperti Tuhan. Nah, apa nubuatannya? Mika 5 ayat yang kedua berkata, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nubuatan Migdal Eder itu apa? Nubuatan Migdal Eder adalah nubuatan tempat kelahiran Yesus Sang Mesias yang menggambarkan tujuan kelahiran Yesus Sang Mesias ke dunia. Kenapa Yesus harus lahirnya di Migdal Eder? Nanti kita akan sama-sama pelajari. Karena Yesus lahir di Migdal Eder karena untuk menggambarkan tujuan kelahiran Yesus ke dunia ini untuk apa? Sekali lagi, Tuhan itu sudah begitu detail merancangkan Yesus harus lahir di mana, oleh pasangan siapa, orang tuanya siapa, ibunya siapa, ayahnya siapa. Kenapa pekerjaan Yusuf itu harus tukang kayu? Ya kan? Nah, kenapa lokasinya harus di Migdal Eder? Nanti kita akan kupas satu persatu. Mika 4 ayat ke-8 berkata, dan engkau hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Mungkin ada yang bilang, Pak, dari mana kata Migdal Edernya? Di sini kan menara kawanan domba. Yes, betul Bapak Ibu, itu bahasa Indonesianya. Kalau kita merujuk pada kata dalam bahasa Ibraninya, ya, menara kawanan domba. Menara itu kata Ibraninya adalah Migdal. Dan kawanan domba itu kata Ibraninya adalah Eder. Nah, di mana lokasinya Migdal Eder? Di Efrata, Bethlehem. Dari mana kita tahu Migdal Eder itu di Efrata, Bethlehem? Kejadian 35 ayat 19 sampai 21 menerangkan buat kita. Ya, demikianlah lahir mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Jadi Migdal Eder itu adalah menara kawanan domba. Kenapa harus di Efrata Bethlehem?
Lokasi kelahiran Yesus sudah dinubuatkan jauh sebelum kelahirannya. Artinya Tuhan kita bukan Tuhan yang asal-asalan. Semua sudah diperhitungkannya. Matius 2 ayat 4-6 berkata, maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Nabi apa? Nabi Mika tadi ya. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, imam kepala tahu persis di mana Mesias harus akan lahir. Bethlehem Efrata. Dari mana mereka tahu? Dalam nubuatan kitab Nabi. Itulah kenapa Yesus lahir itu sudah diplot seperti itu. Ayat yang ke-6 tadi dikatakan, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, itu adalah nubuatan dari Nabi Mika. Matius 2 ayat yang ke-6 berkata, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Oke. Nah, dinubuatkan dalam mana? Dalam Mika 5 ayat yang ke-1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Perhatikan Bapak Ibu, bahwa apa yang tertulis dalam Matius itu adalah penggenapan dari Mika. Apa maknanya buat kita? Semua rencana Allah itu sudah Tuhan rancangkan begitu detail. Nah, sekarang kita lihat apa sih Migdal Eder itu Bapak Ibu. Migdal Eder adalah tempat pembiakan, pemeliharaan, dan penggembalaan domba-domba yang dipersiapkan untuk dikorbankan di bait Allah. Domba-domba ini dipelihara dan dijaga oleh para gembala yang khusus dilatih untuk memelihara, membiakkan, menggembalakan domba-domba tersebut sejak lahir. Kenapa? Karena harus dijaga, tidak boleh cacat sedikit pun. Kita tahu dalam tradisi orang Yahudi, setiap kali mereka datang ke bait Allah, mereka harus bawa korban. Baik itu korban penebus salah, korban pendamaian, dan semuanya itu bicara ada korban, ada darah yang tercurah. Dan dombanya itu harus yang tidak boleh bercacat celah. Nah, gembala-gembala di Migdal Eder ini, mereka sudah dilatih sedemikian rupa, sampai tahu mana domba yang tanda kutip kosher, yang halal untuk dipersembahkan, dan mana yang haram, yang tidak boleh. Dari sejak domba itu lahir sampai siap untuk dikorbankan, mata dari gembala di Migdal Eder itu betul-betul matanya mengawasi kawanan domba itu. Gembala seperti inilah yang ditemui oleh para malaikat. Kenapa Yesus Sang Mesias harus dilahirkan di sini? Sebagai gambaran akan tugas yang diemban Yesus. Apa tugas yang diemban Yesus? Yaitu born to die. Lahir untuk dikorbankan. Bapak Ibu, kalau kita renungkan, satu-satunya orang yang tahu ketika dia lahir ke dunia, apa tujuan dia lahir ke dunia, dan kapan dia harus mati, dan bagaimana dia matinya, satu-satunya orang yang tahu cuman Tuhan Yesus. Dia tahu mati, betul, tapi tidak sembarang tempat dia mati. Dia harus matinya di kayu salib. Salib adalah gambar kehinaan, sebagai pertukaran akan dosa kita dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Yesus tahu, Yesus harus lahir untuk dikorbankan. Born to die. Karena itu dia harus dilahirkan di sini. Kenapa harus dilahirkan di sini? Untuk mencelikkan mata orang Yahudi apa Yesus itu dan apa yang harus Yesus kerjakan. Tetapi sayang 1000 sayang, orang Yahudi khususnya imam-imam kepala ahli Taurat tidak bisa menangkap itu. Yohanes Pembaptis mengafirmasi bahwa Yesus itu lahir untuk dikorbankan.
atau born to die. Dari mana? Dari mana Yohanes Pembaptis tahu? Ya, Yohanes 1 ayat 29 dia berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ayat yang ke-36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kenapa Yohanes menggunakan kalimat lihatlah anak domba Allah? Karena Yohanes tahu Yesus lahir di Migdal Eder. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nazir Allah. Ya, dia pembuka jalan buat Yesus melayani. Dia tahu Yesus lahir di Migdal Eder. Makanya dia bisa berkata, lihatlah ini anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Ketepatan rencana Allah dalam nubuatan perjanjian lama. Ya, dalam Lukas 2 ayat 4 sampai 7. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Biasanya ayat-ayat ini dibaca ketika kita masuk dalam ibadah Natal, perenungan Natal. Betul ya Bapak Ibu? Dan biasanya ayat 7 kalimat terakhir itulah yang menjadi kuncinya. Kenapa Yesus harus dilahirkan di kandang domba? Karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Betul? Betul. Tetapi jangan lupa kenapa Yesus tidak dapat tempat di penginapan. Karena Tuhan, Bapa kita di sorga, sudah ngeplot bahwa Yesus harus lahir di Migdal Eder, di kandang domba. Kita lihat di sini betapa Tuhan itu tepat sekali perancangannya buat kita. Pertanyaannya sekarang begini, kenapa Yusuf dan Maria harus berpindah dari Nazaret ke Bethlehem? Ya, betul, karena ada perintah Kaisar Agustus untuk mendata penduduk, ya kan? Lukas 2 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Nah, Yusuf itu karena dari keturunan Daud harus kembali ke kota Daud. Di mana? Bethlehem. Alasan yang kedua, kenapa Yusuf dan Maria harus berpindah dari Nazaret ke Bethlehem? Karena ada nubuatan Yesus harus lahir di Bethlehem. Tadi Matius 2, ya sudah sama-sama kita tahu. Imam kepala dan ahli Taurat tahu bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Tidak ada Mesias yang lahir di tanah Nazaret, di kota Nazaret. Mesias itu harus lahir di Bethlehem. Karenanya Tuhan bawa Yusuf dan Maria dari Nazaret menuju Bethlehem. Sepertinya kelihatannya ini satu hal yang ya manusiawi lah. Suatu kebetulan saja Kaisar Agustus mengeluarkan perintah sehingga mau tidak mau Yusuf dan Maria harus pindah dari Nazaret ke Bethlehem. Seperti itu? Tidak. Tuhan pakai tangan Kaisar Agustus untuk apa? Menggenapkan nubuatan akan kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa harus Bethlehem? Nah, kenapa harus Bethlehem? Yesus lahirnya harus di Bethlehem. Kenapa? Karena Bethlehem artinya punya arti rumah roti. Sebagai gambaran bahwa Yesus adalah roti kehidupan. Perhatikan Bapak Ibu, Yesus harus lahir di Bethlehem karena Yesus mengajarkan bahwa dirinya adalah roti kehidupan. Untuk itu dia harus lahir di kota Bethlehem yang punya arti rumah roti. Yohanes 6 ayat 35, 48, 51. 3 kali kita tahu Yesus berkata dengan jelas, akulah roti hidup, akulah roti hidup, akulah roti hidup. Ketika Yesus lahir di Bethlehem itu satu gambaran bahwa Yesuslah roti kehidupan. Kenapa harus di Bethlehem? Karena Bethlehem tempat Daud diurapi menjadi raja.
Yesus adalah raja, segala raja. Bapak Ibu perhatikan, kepada bangsa Yahudi, Tuhan itu selalu mengulangi patternnya itu kadang-kala sering berulang. Itu pattern yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Yahudi. Ketika Daud diangkat menjadi raja, diurapi, di mana? Di Bethlehem. Yesus, raja, segala raja, keturunan Daud, diurapi juga menjadi raja, segala raja. Di mana? Di Bethlehem. Karena itu, Yesus harus lahir di Bethlehem. Pertanyaan lanjutannya adalah, kenapa harus para gembala dan Migdal Eder? Kita baca dulu Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tetapi tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa." Kan ada lagunya ya, "Joy to the world," ya kan? Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di mana kota Daud? Bethlehem. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Ayat yang ke-20, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kenapa ini dikunjungi para gembala? Ini satu gambaran bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Betul, gembala itu adalah, mungkin kita sering dengar bahwa kenapa Yesus malaikat menjumpai para gembala. Gembala menggambarkan orang-orang yang rendah hati, yang orang-orang strata bawah, yang hina, yang tidak diperhatikan. Yes, itu betul. Tetapi kita jangan lupa, gembala yang ditemui oleh para malaikat itu adalah gembala Migdal Eder. Gembala-gembala khusus yang dipersiapkan untuk memperhatikan domba-domba untuk dipersiapkan sebagai korban di bait Allah. Kenapa yang dikunjungi gembala? Sebagai gambaran bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Yesus punya tugas menjadi gembala buat domba-dombanya. Bahkan Yesus berkata, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus itu bukan hanya sekedar menggembalakan, bahkan Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lalu kenapa harus Migdal Eder? Menggenapi nubuatan Nabi Mika. Ya, tadi kita sudah sama baca Mika 4 ayat ke-8, Mika 5 ayat yang pertama. Kenapa harus Migdal Eder? Karena berdasarkan Targum. Targum itu apa? Ulasan para rabi tentang Tanakh. Tanakh itu perjanjian lamanya orang Yahudi. Bahwa kedatangan Mesias itu harus diberitakan di Migdal Eder. Jadi secara khusus bukan hanya di Bethlehem tapi di Migdal Eder. Betul Migdal Eder itu ada di kawasan Bethlehem Efrata. Efrata itu nama kunonya dari Bethlehem. Ya, betul Yesus harus lahir di Bethlehem. Tapi lebih spesifik lagi, lahirnya di Migdal Eder. Para rabi orang Yahudi tahu hal itu. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Semua ini Tuhan rancangkan secara detail. Untuk apa? Untuk menebus Anda dan saya. Wow, betapa luar biasanya rencana Tuhan. Ketepatannya luar biasa. Kelahiran Yesus adalah rencana Allah yang sangat akurat. Keakuratan rencana Allah adalah gambaran dari betapa seriusnya karya penebusan Yesus. Bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Karena itu percayalah. Percaya apa?
Percaya betapa Tuhan sangat mencintai atau mengasihi kita. Percaya apa? Percaya betapa dia serius dalam menebus dosa kita. Yesus sudah lahir ke dunia, sudah mati di kayu salib buat kita, dia sudah bangkit buat kita, dia sudah naik ke surga buat kita. Itu semua menunjukkan keseriusan dia buat kita. Karena itu percayalah bahwa Tuhan begitu serius dengan hidup kita. Percaya yang ketiga, percaya kalau dia telah melahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Untuk siapa? Untuk kita, Bapak Ibu. Saya akan tutup. Naik kapal jangan oleng, biarkan bekerja sang nahkoda. Yesus lahir bukan kaleng-kaleng, percayalah dia mengasihi Anda. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host.